Penerbit buku Al-Quran Pilihan Darussunnah. Pada malam itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dan menangis, merendahkan diri kepada Allah dan berdoa agar Allah memberikan pertolongan kepada kaum muslimin. Salah satu ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah, "Ya Allah, aku memohon kepada Engkau akan janji dan perjanjian Engkau. Ya Allah, jika Engkau berkehendak mengalahkan kaum muslimin, maka Engkau tidak disembah lagi selamanya setelah hari ini." Mendengar hal itu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memegang tangan Nabi SAW dan berkata, "Cukuplah bagimu wahai Rasulullah, engkau telah berdoa bersungguh-sungguh kepada Tuhanmu." Setelah itu Nabi SAW keluar rumah mengenakan baju besinya seraya membaca firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Qamar ayat 45-46. Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Bahkan hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka, dan hari kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit. Adapun orang-orang musyrik Quraisy, mereka menghabiskan malam dengan makan-makan, minum khamar, menyanyikan lagu-lagu, dan mereka membanggakan kaumnya dengan kekuatan yang mereka miliki. Mereka tetap dalam kekufuran dan kesyirikan mereka serta menentang Allah Ta'ala dan Rasul-Nya. Pada pagi hari sebelum perang Badar dimulai, Nabi Muhammad SAW sholat dan kaum muslimin sholat di belakang Rasulullah SAW. Setelah sholat, Nabi SAW berkhutbah kepada mereka dan mendorong mereka untuk berperang dan bersabar. Kemudian Nabi Muhammad SAW mentertibkan barisan kaum muslimin dan menasihati mereka. Salah satu ucapan Rasulullah SAW adalah, "Jika mereka mendatangi kalian, yakni sebagian besar dari mereka menyerbu kalian, maka lemparlah mereka dengan anak panah kalian dan sisakanlah panah kalian yang lain." Sungguh Rasulullah SAW suka memanah dan menganjurkan para sahabat untuk melakukannya. Ketika Nabi meluruskan barisan, tiba-tiba Sawad bin Ghaziah radhiyallahu anhu melenceng dari barisan, sehingga Nabi SAW dapat meluruskan barisan dengan panah yang berada di tangannya. Nabi SAW bersabda kepadanya, "Luruskan barisan wahai Sawad." Dia berkata kepada Nabi SAW, "Engkau telah menyakitiku wahai Rasulullah, biarkan aku membalasnya kepadamu." Lalu Rasulullah SAW menyikap perutnya yang mulia agar Sawad membalas rasa sakitnya kepada beliau. Maka Sawad mencium perut Rasulullah SAW. Beliau pun bersabda, "Apa yang membuat melakukan ini wahai Sawad?" Dia menjawab, "Ya Rasulullah, apa yang telah kau lihat telah datang, dan aku menginginkan agar kulitku menyentuh kulitmu." Maka Rasulullah SAW berdoa untuknya. Para sahabat radhiyallahu anhu menunggu perintah Rasulullah SAW untuk memulai perang. Rasulullah SAW kembali ke kemah beliau dan berdoa kepada Allah Ta'ala, "Ya Allah, sesungguhnya jika Engkau binasakan pasukan orang-orang Islam ini, maka Engkau tak akan disembah lagi oleh manusia yang ada di muka bumi. Ya Allah, penuhilah yang pernah Engkau janjikan kepadaku." Rasulullah SAW terus berdoa, sementara Abu Bakar radhiyallahu anhu berada di sisi beliau hingga merasa kasihan kepada beliau. Abu Bakar mengatakan, "Wahai Nabiullah, tanpa bermaksud meremehkan doamu kepada Tuhanku, maka sesungguhnya Dia telah memenuhi apa yang Dia janjikan kepadamu." Lalu Nabi SAW sejenak kemudian bersabda, "Bergembiralah wahai Abu Bakar, telah datang pertolongan Allah kepadamu. Ini ada Jibril yang memegang tali kekang kudanya lalu menungganginya." Kaum muslimin merasa gembira setelah Rasulullah SAW menemui mereka. Rasulullah SAW membaca firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Qamar 45 dan 46, "Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang.
Bahkan hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka, dan hari kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit. Rasulullah SAW mengajak para sahabat untuk berperang, mengingatkan mereka tentang surga yang telah dijanjikan, dan memberi kabar gembira tentang para malaikat yang turun untuk membantu mereka. Para sahabat itulah yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Anfal ayat 9, "Ingatlah ketika kamu mohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenakannya bagimu. Sungguh, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut." Begitu pula dengan firman Allah Ta'ala di surat Al-Anfal ayat 12, "Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan kepada hati orang-orang kafir, maka pukullah di atas leher mereka dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka." Perang berlangsung sengit antara kedua kelompok. Rasulullah SAW berada di barisan terdepan hingga para sahabat berkumpul bersama Nabi SAW. Sebagian besar para sahabat memiliki semangat kepahlawanan pada perang ini, dan jelaslah pertolongan bagi kaum muslimin. Rasulullah memberi semangat kepada tentaranya dengan sabdanya yang membawa maksud dan jaminan bahwa tentara Islam yang turut serta di perang Badar dijamin masuk surga. Tentara Islam semakin berkobar-kobar semangatnya. Pada perang ini, beberapa pembesar terbunuh seperti Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf, dan orang-orang kafir lainnya yang berjumlah 70 orang. Mereka yang masih hidup lari dari medan perang dalam keadaan kalah dan tidak mendapatkan apa-apa dalam perang itu. Dikutip dalam buku Penaklukan dalam Islam, ditulis oleh Dr. Abdul Aziz bin Ibrahim Al-Umari.